Baik, selamat siang. Hari ini kita akan membahas chapter 8 mengenai valuation of inventories, a cost basis approach. Jadi, chapter 8 ini kita akan mempelajari terkait dengan persediaan. Persediaan ini telah kita pelajari sebelumnya di akuntansi pengantar 2. Jadi saat ini kita akan mereview kembali inventory ini, yaitu terkait dengan pengakuan persediaan. Jadi ada 3 metode, yaitu FIFO atau first in first out, LIFO, dan average untuk pengakuan persediaannya. Jadi yang umumnya itu digunakan adalah FIFO sama average. Kalau berdasarkan ketentuan perpajakan itu LIFO tidak bisa digunakan dalam perhitungan persediaan. Yang digunakan itu adalah FIFO sama average. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Pertama, terkait jurnal, yaitu exercise 8.6. Kita lihat sama-sama soal exercise 8.6, halaman 8-27. Jadi terdapat transaksi yang dilakukan Guilin Limited pada tanggal 10 Mei, yaitu membeli persediaan dengan biaya 20.000 dengan syarat 2/10 N per 60. Pada tanggal 11 membeli persediaan dengan harga 15.000 dengan syarat 1/15 N per 30. Tanggal 19 Guilin ini membayar pembelian yang terjadi pada tanggal 10, dan pada tanggal 24 Guilin membeli persediaan dengan harga 11.500 dengan syarat 2/10 N per 30. Di sini kita gunakan dua metode, yaitu metode gross dan metode net. Untuk perbedaannya, metode gross dan metode net itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya pada materi piutang atau receivable. Kalau metode gross itu belum mengakui, pada saat pembelian itu dia belum mengakui adanya diskon. Sedangkan pada metode net dia sudah mengakui adanya diskon, jadi langsung dikurangi pada pembeliannya. Sedangkan metode gross itu tidak. Jadi pada tanggal 10 itu berdasarkan metode gross, jurnalnya pembelian pada accounts payable atau utang usaha sebesar 20.000 sesuai yang tertera. Sedangkan berdasarkan metode net itu pembelian pada accounts payable atau pembelian pada utang usaha sebesar 19.600, di mana Guilin ini sudah mengakui diskon atas pembeliannya itu sebesar 400. Selanjutnya pada tanggal 11 dia membeli lagi sebesar 15.000. Jadi jurnalnya pembelian pada utang usaha sebesar 15.000 berdasarkan metode gross. Sedangkan berdasarkan metode net, pembeliannya itu sebesar 14.850 pada accounts payable sebesar 14.850. Kemudian pada tanggal 19 berdasarkan metode gross itu perusahaan baru mengakui adanya purchase discount. Jadi utang yang pada tanggal 10 Mei dengan jumlah 20.000 dihapus dengan
dicatat pada sisi debit. Pada cash karena perusahaan kan bayar utang, jadi uang perusahaan ini berkurang sebesar 19.600 bukan 20.000 karena pembayaran perusahaan ini masih dalam jangka waktu diskon. Jadi perusahaan ini mengakui purchase diskon sebesar 400.000. Sedangkan berdasarkan metode net, perusahaan ini tidak mengakui adanya purchase diskon karena perusahaan ini sudah mengakui diskonnya pada saat perusahaan menerima barang atau melakukan transaksi pembelian. Jadi jurnalnya hanya accounts payable atau utang usaha pada cash sebesar 19.600. Lanjut, tanggal 24 perusahaan melakukan pembelian dengan jumlah 11.500. Sama seperti pada tanggal 10 dan 11 berdasarkan metode gross itu perusahaan belum mengakui adanya purchase discount, belum mengakui adanya diskon. Sedangkan berdasarkan metode net itu perusahaan sudah mengakui adanya diskon. Jadi pada tanggal 24 berdasarkan metode gross ini perusahaan mencatat pembelian pada utang usaha sebesar 11.500. Sedangkan berdasarkan metode net perusahaan mencatat sebesar 11.000. Maaf, di situ ada saya salah ketik. Jadi untuk metode net ini pembeliannya sebesar 11.270 ya. Jadi diskonnya itu sebesar 230. Dia langsung mengakui diskonnya sebesar 230. Jadi tolong dikoreksi. Pembelian sebesar 11.270 pada utang usaha sebesar 11.270. Kemudian pada tanggal 31 ini perusahaan membayar, diasumsikan ini perusahaan membayar transaksi tanggal 11, pembelian tanggal 11 Mei 15.000 berdasarkan metode gross karena perusahaan ini belum mengakui adanya diskon di awal. Jadi karena pada tanggal pembayarannya tanggal 31 ini sudah lewat masa diskon, maka perusahaan tidak boleh mengakui adanya diskon. Jadi perusahaan harus mencatat accounts payable atau utang usaha pada cash sebesar 15.000 sesuai dengan bill yang ada pada tanggal 11 yaitu 15.000. Sedangkan pada metode net karena perusahaan ini sudah mengakui adanya diskon di awal, maka perusahaan harus menghapus diskon yang sudah diakui. Jadi jurnalnya accounts payable sebesar 14.850 pada purchase discount loss atau purchase discount yang tidak jadi diakui pada cash sebesar 15.000. Kemudian pada tanggal 31 Mei lagi perusahaan ini mau menutup pembeliannya pada persediaan. Jadi inventory sebesar 14.100 sesuai dengan total pembeliannya tadi, dan purchase diskon sebesar 400 yaitu yang tertera pada tanggal 19. Itu juga ditutup, dibawa ke akun kontranya. Jadi dibawa ke debit. Pada purchase sebesar 14.500. 46.500 diperoleh pada transaksi tanggal 10, 11 sama 24 itu perusahaan melakukan pembelian dengan total 46.500. Sedangkan berdasarkan metode net itu perusahaan hanya mengakui inventories pada purchase sebesar 45.720. Karena perusahaan tadi tidak
langsung mengurangi purchase diskonnya pada purchase. Jadi tidak ada akun sendiri untuk purchase diskonnya. Jadi dia langsung mengurangi purchase-nya. Jadi berdasarkan metode net ini purchase ini ditutup pada inventory, yaitu inventory sebesar 45.720 pada purchase sebesar 45.720. Kemudian kita lanjut untuk soal exercise 8.17. Jadi karena ini kalian sudah pelajari, saya hanya mengingatkan lagi terkait materi persediaan ini. Jadi bedanya perpetual sama periodik itu, kalau perpetual dia pasti menggunakan kartu persediaan. Mau itu metode FIFO, LIFO atau average itu pasti menggunakan kartu persediaan. Kalau periodik dia tidak menggunakan kartu persediaan. Atau dengan kata lain, kalau metode perpetual itu arus kasnya diikuti, sedangkan metode periodik itu arus kasnya arus persediaan itu tidak diikuti. Kita kerjakan exercise 8.17. Jadi yang kita kerjakan itu metode perpetual dengan menggunakan FIFO dan LIFO, sedangkan untuk periodiknya kita gunakan average saja. Pertama untuk FIFO, perpetual FIFO. Jadi pada tanggal 1 Juni itu persediaan awal perusahaan sebesar 300 unit dengan harga 10 per unit. Pada tanggal 10 Juni perusahaan menjual 200 unit dengan harga 24 per unit. Pada tanggal 11 perusahaan melakukan pembelian 800 unit dengan harga 11 per unit. Pada tanggal 15 perusahaan menjual 500 unit dengan harga 25 per unit. Pada tanggal 20 perusahaan melakukan pembelian 500 unit dengan harga 13 per unit. Dan pada tanggal 27 perusahaan menjual 250 unit dengan harga 27 unit dengan harga $27. Jadi yang langkah pertama yang harus dibuat itu kartu persediaan. Jadi pada tanggal 1 Juni inventory perusahaan itu 300, kuantitinya 300 dengan harga 10, jadi totalnya 3.000. Selanjutnya pada tanggal 10 perusahaan menjual 200 unit dengan harga 24. Jadi perusahaan ini mencatat pada bagian COGS atau cost of goods sold atau harga pokok penjualan 200, harga 10. Jadi jangan kalian catat harga 24, melainkan harga 10 berdasarkan persediaan yang ada. Karena persediaannya itu 300 unit dengan harga 10, maka kita harus mengurangi 200, menjual 200 unit dengan harga 10, karena di gudang itu ada barang 300 unit dengan harga 10. Selanjutnya pada tanggal 11 perusahaan ini melakukan pembelian sebesar 800 unit dengan harga 11. Jadi total pembeliannya itu 8.800. Kemudian inventorinya kita catat. Yang pertama, sisa inventory yang ada itu 100 pada harga 10, totalnya 1.000. Kemudian di bawahnya lagi kita catat 800 pada harga 11 dengan total 8.800. Kenapa pembelian ini tidak dapat dipisah atau tidak boleh digabung? Tidak boleh digabung karena harganya itu berbeda. Jadi kita tidak boleh menggabung antara yang sisa sama yang baru dibeli, karena ini first in first out. Kalau average itu nanti
bisa digabung kuantitinya. Selanjutnya pada tanggal 15 itu perusahaan menjual 500 unit. Karena ini metode first in first out, jadi yang harus dikeluarkan terlebih dahulu itu barang yang pertama ada di gudang, yaitu yang barang 100 pada harga 10. Karena perusahaan ini minta 500, jadi 400-nya itu diambil dari barang yang tersisa, yaitu yang dari 800 tadi. Diambil 400 pada harga 11, jadi 4.400. Kemudian kita catat persediaan sisanya 400 pada harga 11, dan total 4.400. Kemudian pada tanggal 20 perusahaan membeli lagi 500 unit pada harga 13 dengan total 6.500. Jadi kita catat 400 pada harga 11 dengan total 4.400, yaitu persediaan yang ada, persediaan pada tanggal 15. Kemudian di bawahnya kita catat persediaan yang baru saja dibeli 500 pada harga 13 dengan total 6.500. Selanjutnya pada tanggal 27 perusahaan ini menjual 250 unit. Jadi untuk penjualan ini dicatat pada COGS kemudian 250 ini diambil dari 400 unit pada harga 11 yang ada di gudang. Jadi karena perusahaan ini menjual 250 unit, maka kita catat 250 pada harga 11 sebesar 2.750. Jadi sisa persediaannya itu 150 unit pada harga 11 sebesar 1.650, dan 500 pada harga 13 sebesar 6.500. Persediaan akhir perusahaan itu 8.150, sedangkan harga pokok penjualannya itu sebesar 10.150. Kita lihat perbedaannya dengan metode selanjutnya, metode LIFO. Metode LIFO untuk langkah pertamanya itu sama. Kita catat inventory pada 300 pada harga 10 dengan total 3.000. Langkah kedua juga masih sama. Perusahaan menjual 200 unit pada harga 200 unit dengan biaya 10 per unit dengan total harga pokok penjualannya 2.000. Jadi sisa persediaannya itu 100 dengan harga 10, jadi sisa dengan total 1.000. Kemudian pada tanggal 11 perusahaan ini melakukan pembelian pada harga 800 pada harga 11, total 8.800. Prosedur pencatatannya masih sama, yaitu yang pertama 100 pada harga 10 dengan total 1.000, dan 800 pada harga 11 dengan total 8.800. Kemudian tanggal 15 perusahaan ini menjual 500 unit. 500 unit ini bedanya antara metode FIFO dan LIFO. Apabila terdapat dua persediaan dengan harga total persediaan yang berbeda harganya. Kalau FIFO itu diambil persediaan yang pertama kali masuk, kalau LIFO itu diambil persediaan yang terakhir masuk. Jadi 500 ini langsung diambil dari persediaan 800 yang dibeli pada tanggal 11. Jadi 500 pada harga 11 dengan total 5.500. Sisa persediaan 100 unit pada harga 10 dengan total 1.000, dan 300 unit pada harga 11 dengan total 3.300. Kemudian perusahaan ini melakukan pembelian lagi pada tanggal 20 sebesar 500 unit dengan harga 13 per unit dan total 6.500. Jadi persediaan yang ada di gudang perusahaan ini sebesar 100 unit pada harga 10 dengan total 1.000, 300 unit
dengan harga 11 total 3.300 dan 500 unit pada harga 13 dengan total 6.500. Pada tanggal 27 perusahaan ini menjual 250 unit. Jadi yang dicatat di COGS itu 250 unit pada harga 13. Harga 13 ini karena yang terakhir masuk di gudang itu 500 unit pada harga 13. Misalnya contoh perusahaan ini menjual pada tanggal 27 misalnya 600 unit, berarti yang harus dicatat terlebih dahulu itu harga 500 unit pada harga 13, kemudian 100 unit pada harga 11 karena metodenya LIFO, last in first out. Oke, jadi total COGS pada tanggal 27 ini 3.250. Persediaan yang ada di gudang perusahaan itu sebesar 100 unit pada harga 10 dengan total 1.000, 300 unit pada harga 11 dengan total 3.300 dan 250 unit pada harga 13 dengan total 3.250. Total COGS atau harga pokok penjualan perusahaan yaitu sebesar 10.750 dan persediaan akhir perusahaan sebesar 7.550. Ini ending inventory untuk Vivo 8.150, COGS untuk Vivo 10.150, ending inventory untuk Livo 7.550 dan COGS untuk Livo 10.750. Selanjutnya periodik menggunakan metode average, yaitu kita bahagi COGS atau cost of good available for sale atau barang yang tersedia untuk dijual dengan dalam dolar, kita bahagi dengan barang yang tersedia untuk dijual dalam unit. Jadi 3.000 ditambah 8.000 ditambah 6.500 itu total persediaan perusahaan yang ada. Kan yang tanggal 1 itu perusahaan membeli persediaan perusahaan itu 300 unit dengan harga 10, total 3.000. Kemudian pada tanggal 11 perusahaan membeli 800 unit pada harga 11. Maaf, di sini saya mohon dikoreksi, bukan 8.000 tapi 8.800. Kemudian ditambahkan dengan pembelian tanggal 20 sebesar 500 unit pada harga 13 dengan total 6.500. Terus kita bahagi dengan total unit yang tersedia untuk dijual sebesar 1.600. Dapat dari 300 ditambah 800 ditambah 500. Itu sebesar 1.600. Bahagi dapatlah weighted average-nya itu sebesar $11,44. Sekian materi saya hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di grup WA. Sekedar pemberitahuan, karena minggu lalu itu saya berhalangan masuk, jadi minggu depan mungkin hari Selasa atau hari Rabu saya akan upload lagi video materi chapter 9. Karena chapter 9 ini akan dibahas 2 pertemuan karena materinya lumayan banyak. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.